Cerita dikanjut dengan Lindong yang benar-benar terpojok dan kehabisan energi. Saat tubuh Lindong terlempar ke belakang akibat benturan hebat, tanpa disangka ia justru menabrak sesuatu yang lembut. Dalam kesadarannya yang kabur, ia sempat melihat wajah Ying Huan Huan dengan mata memerah oleh emosi. Selanjutnya, suara penuh niat membunuh dan teriakan marah mulai menggema. Ying Huan Huan meminta dua seniornya untuk segera menghabisi Yao Ling. Menyadari hal tersebut, Lindong perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Waktu berlalu tanpa Lindong sadari. Keletihan mendalam menahan kesadarannya hingga akhirnya setelah perjuangan panjang, Lindong terbangun di sebuah ruang sunyi beraroma cendana. Cahaya matahari yang hangat perlahan mengusir kegelapan dari penglihatan Lindong. Namun ketika ia mencoba bangkit, tubuhnya justru terasa lemah dan tak berdaya, menandakan luka parah yang masih membelenggu. Sambil menenangkan diri, Lindong mengingat peristiwa terakhir. Ia menyadari bahwa Ying Huan Huan dan pihak Sekte Dao telah tiba tepat waktu dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Luka yang Lindong terima amat berat, wajarlah lawannya Yao Ling, ahli tingkat 9 nirwana. Fakta bahwa Lindong mampu bertahan bahkan melukai lawan sekuat itu adalah pencapaian yang mengguncang banyak pihak di wilayah Shuan Timur. Selanjutnya Lindong keluar dari ruangan dan melihat rekan-rekannya menunggu di halaman. Dari mereka, Lindong mengetahui bahwa dirinya telah tidak sadarkan diri selama 10 hari. Sementara itu, kabar tentang pertempurannya telah menyebar luas, membuat namanya dikenal sebagai murid Sekte Dao yang berani menghadapi Sekte Segel Iblis dan berhasil menjatuhkan ancaman besar bagi Sekte. Di tengah suasana tersebut, Ying Huan Huan juga pada akhirnya muncul. Sikapnya ceria namun tetap dengan penuh perhatian. Ying Huan Huan diketahui telah merawat Lindong hampir sepanjang waktu saat koma. Ini adalah sebuah tindakan yang mengejutkan bagi para murid. Begitu sampai, Ying Huan Huan menjelaskan bahwa Sekte Segel Iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Semua pihak yang bertindak di luar aturan juga telah dihukum, menandakan kemarahan Sekte Dao yang tak terbendung. Selain itu, Ying Huan Huan juga menyampaikan bahwa para tetua sangat puas karena pusaka Yuan abadi kuno berhasil dibawa kembali. Dengan begitu, Lindong pada saat ini dianggap berjasa besar. Karena itu, setelah pulih, Lindong akan dipanggil langsung oleh Master Sekte, dan ini adalah sebuah kehormatan langka yang membuat iri banyak orang. Selanjutnya, sebelum pergi, Ying Huan Huan menyerahkan sekeranjang obat-obatan yang ia kumpulkan sendiri dari ruang pil dan menjelaskan dengan rinci cara penggunaannya. Meski bersikap tegas dan cepat pergi, rona merah di pipinya mencerminkan perasaannya. Sementara itu, rekan-rekan Lindong hanya bisa tersenyum penuh arti, menggoda bahwa perhatian Ying Huan Huan bukanlah hal yang biasa. Namun di balik itu semua muncul juga konsekuensi lain. Moling mengingatkan bahwa ketenaran dan kedekatan dengan Ying Huan Huan telah memicu ketidakpuasan, terutama dari King Ye dari Balai Bumi atau Aula Bumi, yakni seorang jenius muda dari Sekte Dao. Menyadari hal itu, Lindong hanya bisa menghela nafas dan merasa bahwa bahkan saat ia tak sadarkan diri, ia masih saja menarik permasalahan. Singkat cerita, Lindong duduk tenang di dalam ruangan sunyi dan menyadari bahwa kekuatan pelahap perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, gelombang demi gelombang Qi Yuan di sekitarnya beriak dan terus mengalir masuk, memulihkan aura yang sempat melemah. Selama berjam-jam proses itu berlangsung tanpa gangguan, hingga akhirnya tubuh Lindong bergetar ringan dan Lindong pun membuka mata. Uap putih berbau menyengat keluar dari mulutnya, menandai bahwa sisa luka dalam telah benar-benar terhapus. Menyadari hal itu, Lindong pun merasakan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hampir 5 hari ia memulihkan diri sejak bangun, dan kini serangan balik akibat menelan 5 buah kuno Yuan abadi telah sepenuhnya sembuh. Namun pemulihan ini juga membawa kejutan lain. Kekuatan Yuan dan energi mentalnya justru meningkat cukup pesat, bahkan memperlihatkan tanda-tanda mendekati terobosan baru. Setelah sedikit merenung, Lindong menyimpulkan bahwa sisa kekuatan dari buah kuno Yuan abadi, meski hanya terserap sebagian kecil akibat pertempuran sengit, tetap memberikan manfaat besar bagi Lindong. Selanjutnya, Lindong bangkit, merasakan kekuatan kembali memenuhi tubuhnya, lalu melangkah keluar ruangan.
Di luar, ia langsung melihat Chen Zhen dan Wu Dao yang menunggunya. Setelah Lindong memberi salam dan Chen Zhen serta Wu Dao menanyakan kondisi Lindong, Wu Dao berkata mengenai kepuasannya atas pencapaian Lindong karena tindakan Lindong telah mengangkat nama Aula Kesunyian dan membawa manfaat besar bagi Sekte Dao. Namun Chen Zhen mengingatkan bahwa keputusan Lindong menghadapi Sekte Segel Iblis seorang diri terlalu beresiko. Lindong pun menerima nasihat itu dengan tenang dan menyadari perhatian tulus di balik kata-kata Chen Zhen. Tak lama kemudian, Wu Dao menyampaikan bahwa ketua sekte ingin bertemu dengan Lindong. Lindong pun mengangguk dan mereka bertiga segera berangkat menuju wilayah inti sekte. Di tengah perjalanan, kemegahan Sekte Dao tampak jelas dengan pegunungan berlapis dan murid-murid yang berlalu lalang di udara. Ketika mendekati puncak Sekte Dao, Wu Dao menjelaskan bahwa di sanalah segala keputusan besar sekte ditetapkan. Lindong pun mengamati gunung itu dengan hati-hati dan merasakan bahaya tersembunyi yang membuatnya menahan diri untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Selanjutnya, di lereng gunung, dua tetua Sekte Dao berpakaian abu-abu menghentikan langkah mereka. Tatapan para tetua itu menelusuri tubuh Lindong. Hal ini membuat aliran ki di dalam tubuh Lindong melambat sejenak. Namun setelah memastikan keadaannya, kedua tetua itu tersenyum tipis dan mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan. Wu Dao kemudian menjelaskan bahwa keduanya adalah tokoh yang hampir mencapai tahap kematian misterius dan hal itu membuat Lindong semakin menyadari dalamnya fondasi Sekte Dao. Setibanya mereka di puncak, tiga sosok telah menunggu di platform batu giok putih yang diselimuti kabut tipis. Dua di antaranya adalah Ying Huan Huan dan kakaknya yakni Ying Xiao Xiao. Sementara satu lagi adalah seorang pria muda berjubah hijau. Ying Huan Huan menyambut Lindong dengan nada ceria dan juga berkata bahwa ketahanan Lindong benar-benar luar binasa. Lindong pun tersenyum dan membalas dengan rasa terima kasih atas bantuan obat dari Ying Huan Huan. Percakapan itu pun berlanjut hingga Ying Huan Huan memperkenalkan kakaknya yakni Ying Xiao Xiao, membuat Lindong segera memberi salam hormat. Ying Xiao Xiao mengungkapkan kekagumannya terhadap pencapaian Lindong. Ia menyadari betapa sulitnya melukai Yao Ling, seorang ahli tahap 9 nirwana, namun Lindong berhasil melakukannya meski dalam kondisi terdesak. Lindong hanya merendah dan menganggapnya sebagai keberuntungan semata, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa tekad dan keberanian juga berperan besar. Sementara itu, pria muda berjubah hijau melangkah maju dan memperkenalkan diri sebagai King Ye dari Aula Bumi. Ia adalah seorang kenalan dekat dari Ying Huan Huan. Senyumnya ramah, namun sikapnya menyiratkan kewaspadaan. Dalam keheningan itu, Lindong menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekedar penghargaan, melainkan awal dari peran yang lebih besar di dalam Sekte Dao. Lindong juga tersenyum kecil dan mengerti alasan tatapan waspada dari King Ye. Ternyata pria itu juga menyukai Ying Huan Huan dan mengira Lindong adalah saingannya. Kesalahpahaman itu tidak membuat Lindong terkejut sebab Ying Huan Huan memang dikenal ceria dan mudah bergaul, berbeda dengan Ying Xiao Xiao yang lebih dingin dan berjarak. Sifat Ying Huan Huan membuat banyak murid merasa dekat dengannya sehingga wajar jika banyak orang yang menyukainya. Sementara itu, Ying Huan Huan sendiri menunjukkan ketidaksenangannya pada King Ye dan memperingatkan agar King Ye tidak berbicara sembarangan. King Ye hanya menanggapinya dengan senyum santai seolah menegaskan hubungan akrabnya dengan Ying Huan Huan. Menyadari hal itu, Lindong menangkap kecerdikan King Ye yang sengaja menciptakan suasana ambigu untuk menekan lawannya secara halus. Selanjutnya, pembicaraan beralih pada tablet kesunyian agung yang akan dibuka setengah bulan lagi. Nama itu langsung menarik perhatian semua orang karena kitab suci di dalamnya terkenal sangat sulit difahami. King Ye dengan nada halus berkata bahwa murid-murid dari 3 balai lain telah berhasil memahami kitab masing-masing. Sementara itu, Lindong dianggap memiliki peluang terbesar di balai kesunyian. Namun di balik kata-kata itu terselip rasa bangga dan tantangan tersirat. Lindong menanggapinya dengan tenang dan berkata bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah soal takdir dan yang terpenting adalah berusaha sebaik mungkin. Ying Huan Huan pun memberikan semangat dengan caranya sendiri. Ia berkata bahwa Lindong harus bersemangat meski kemungkinan Lindong berhasil tetap kecil.
Bahkan Ying Xiaoxiao kakaknya saja pernah gagal, dan mendengar hal itu, Ying Xiaoxiao segera menegur sikap Ying Huan. Tak lama kemudian, Ying Xiaoxiao meminta Lindong masuk ke dalam balai karena Master Sekte telah menunggunya. Lindong pun mengangguk dan melangkah maju dengan wajah serius meninggalkan ketiganya. Setelah Lindong menghilang, Ying Xiaoxiao berkata bahwa Balai Kesunyian kini telah mendapat bakat sejati dan Lindong berpotensi menjadi kuda hitam di kompetisi balai. Ying Huan juga mengakui kemampuan Lindong, terutama setelah peristiwa buah kuno Yuan abadi. Sementara itu King Ye menimpali dengan senyum tipis, namun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan ketika ditanya apakah King Ye sendiri berani menelan 5 buah kuno Yuan abadi seperti Lindong. Menyadari asal-usul Lindong dari kekaisaran tingkat rendah dan pengalaman kerasnya di perang 100 kekaisaran, Ying Xiaoxiao akhirnya menutup pembicaraan dengan nada kagum terhadap Lindong. King Ye juga hanya bisa tertawa ringan meski tatapannya pada pintu balai menjadi semakin suram. Sementara itu di dalam balai, Lindong berjalan menyusuri jalan batu yang diapit air jernih hingga tiba di sebuah danau tenang. Di tengahnya seorang pria duduk di atas daun teratai hijau memancarkan ketenangan mendalam. Lindong menyadari adanya tekanan tak kasat mata yang membuat semua harta rahasianya bersembunyi. Selanjutnya Lindong segera memberi hormat dan menyapa sosok sang Master Sekte. Master Sekte pun perlahan membuka mata dan menghampiri Lindong, memperlihatkan penampilan sederhana namun tak terukur. Dengan senyum hangat ia memuji jasa Lindong bagi Sekte dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Ying Huan. Lindong yang menyadari makna di balik kata-kata itu menjawab dengan jujur bahwa tindakannya dilandasi dorongan hati dan keengganan melihat seorang gadis menghadapi bahaya sendirian. Jawaban polos Lindong itu seketika membuat Master Sekte tertawa kecil. Selanjutnya ia menyinggung soal warisan Raja Naga Hijau Kingzi yang diperoleh Lindong. Ketika Master Sekte menyebutkan satu persatu rahasia yang tersembunyi di tubuh Lindong, hingga akhirnya ia menyebut simbol leluhur pelahap, hati Lindong seketika terguncang hebat. Lindong menyadari bahwa di hadapan sosok ini hampir tidak ada rahasia yang benar-benar tersembunyi. Begitu kata tentang simbol leluhur pelahap terucap, Lindong langsung merasakan hawa dingin menjalar dari hatinya ke seluruh tubuh. Tubuh Lindong pada saat ini benar-benar menegang tanpa sadar. Sejak memperoleh simbol leluhur pelahap, Lindong selalu berhati-hati dan hanya menggunakannya di saat genting. Lindong memahami betul betapa besarnya godaan yang dimiliki benda itu dan bagaimana para praktisi kuat bisa berubah serakah karenanya. Namun di tengah kecemasan itu, Lindong masih merasa sedikit lega karena rahasia terbesarnya, yakni jimat batu misterius, belum terungkap. Menyadari hal itu, Lindong pada akhirnya kembali menatap sosok di hadapannya, yakni Ying Xuanzi, Master Sekte Dao. Ia adalah salah satu praktisi terkuat di wilayah Suan Timur, sosok yang keberadaannya sendiri sudah cukup membuat siapapun gentar. Sementara Lindong menahan kewaspadaan, Ying Xuanzi justru tersenyum tenang dan menyampaikan bahwa tidak semua orang di dunia ini menginginkan simbol leluhur pelahap. Kata-kata itu perlahan meredakan ketegangan di dalam hati Lindong. Dari sikap dan sorot mata Ying Xuanzi, Lindong merasakan kebesaran hati dan wibawa seorang pemimpin sekte sejati. Selanjutnya Ying Xuanzi menjelaskan bahwa Sekte Dao akan selalu berdiri di belakang murid-muridnya dan Lindong kini tidak lagi berjalan sendirian. Mendengar hal itu, perasaan asing muncul di hati Lindong, campuran antara haru dan kelegaan, seolah beban yang lama dipikul akhirnya berkurang. Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mengakui bahwa kata-kata itu cukup untuk membuatnya rela mempertaruhkan segalanya demi Sekte Dao. Sementara itu selanjutnya Ying Xuanzi mengungkap bahwa dirinya mengetahui keberadaan simbol leluhur pelahap saat Lindong menggunakan kekuatannya di dasar Sungai Pil. Lindong pun akhirnya memahami bagaimana rahasianya terungkap, sekaligus menyadari betapa mustahilnya menyembunyikan sesuatu dari praktisi setingkat Ying Xuanzi. Ying Xuanzi lanjut mengingatkan agar Lindong menahan diri dan hanya menggunakan kekuatan penuh simbol leluhur pelahap saat waktunya benar-benar tiba. Selanjutnya Ying Xuanzi membelah danau di hadapan mereka, memperlihatkan sebuah susunan cahaya raksasa.
Di tengahnya tumbuh pohon Yuan abadi kuno yang masih muda, hasil dari benih yang pernah dibawa Lindong. Pohon itu telah tumbuh pesat berkat susunan pengunci jiwa dan aliran energi dari 4 sungai pil sekte Dao. Lindong terkejut melihat besarnya pengorbanan sekte demi pohon tersebut, sekaligus memahami betapa pentingnya pohon Yuan abadi kuno di masa depan sekte Dao. Selanjutnya Ying Xuanzi kemudian mengalihkan topik pembicaraan dan menyadari bahwa Lindong berada di ambang terobosan. Sebagai balasan atas jasanya, Lindong diizinkan berkultivasi di dalam susunan sebelum tempat itu disegel sepenuhnya. Selain itu, Ying Xuanzi sendiri akan bertindak sebagai pelindung Lindong. Ying Xuanzi juga menyinggung pembukaan tablet kesunyian agung dan menyebut bahwa dalam 100 tahun terakhir, hanya Zhou Tong yang berhasil memahami kitab suci misterius kesunyian agung yang ternyata adalah murid Ying Xuanzi sendiri. Merasakan adanya harapan tersirat, Lindong memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan hanya menerima kesempatan itu dengan tenang. Selanjutnya, Lindong memasuki susunan kecil di dasar danau dan duduk di tengah aliran energi yang luar binasa. Gelombang demi gelombang energi mengalir deras membuat tempat itu terasa seperti surga kultivasi. Akhirnya dengan isyarat dari Ying Xuanzi, susunan besar mulai berputar dan energi dahsyat menghantam Lindong dari segala arah. Lindong menarik napas dalam, menenangkan pikiran lalu melepaskan kekuatan pelahap tanpa lagi menyembunyikannya. Sebuah pusaran hitam terbentuk di belakang tubuh Lindong melahap energi tanpa henti. Di bawah tekanan dan asupan energi yang luar biasa itu, kekuatan Yuan dan energi mental Lindong juga melonjak, perlahan mendekati titik terobosan yang telah lama dinantikan. Ying Xuanzi berdiri di tepi danau dengan kedua tangan di belakang punggung, sesekali menoleh ke arah Lindong dan mengangguk pelan. Menyadari laju penyerapan yang luar biasa itu, Ying Xuanzi menilai bahwa tubuh emas pusaka dan simbol leluhur pelahap memang pantas disebut harta surgawi. Namun Ying Xuanzi juga memahami bahwa tanpa keteguhan hati dan kebijaksanaan, harta sebesar apapun tidak akan membawa seseorang sejauh ini. Sesaat kemudian seorang tetua berjubah biru kemudian muncul dan ikut mengamati. Keduanya membahas betapa langkanya simbol leluhur pelahap serta bagaimana simbol leluhur pelahap memungkinkan pemiliknya menampung kekuatan lain. Mereka juga menyinggung kekuatan sekte-sekte besar seperti Istana Kegelapan dan Gerbang Yuan. Mereka menyadari bahwa di balik kemegahan sekte super, persaingan dan pertumpahan darah selalu mengintai. Pembicaraan kemudian beralih ke masa depan dari sekte Dao. Ying Xuanzi menaruh harapan pada Lindong untuk memahami kitab tablet kesunyian agung meski selama 100 tahun tidak ada satupun murid yang berhasil. Sementara itu murid-murid dari aula lain telah menguasai kitab suci masing-masing, membuat posisi aula kesunyian kian terdesak. Selain itu kompetisi sekte besar semakin dekat dan bayang-bayang Gerbang Yuan kembali membangkitkan luka lama di hati Ying Xuanzi. Bersamaan dengan para tetua yang berbincang, pelatihan Lindong terus berlanjut selama berhari-hari. Dengan bantuan formasi penguncian jiwa, Qi Yuan dan energi mental Lindong tumbuh pesat. Energi yang tersisa dari pertempuran sebelumnya perlahan diserap hingga akhirnya tubuh Lindong memerah dan memancarkan panas hebat. Menyadari perubahan ini, Ying Xuanzi tahu bahwa Lindong telah memicu kesengsaraan nirwana. Namun selanjutnya terjadi hal yang lebih mengejutkan. Energi mental Lindong juga melonjak memanggil awan badai di atas aula. Kesengsaraan ganda pun turun bersamaan, yakni kesengsaraan nirwana dan kesengsaraan angin dan guntur dari Master Jimat Surgawi. Atap aula dibuka oleh Ying Xuanzi agar langit terbentang membiarkan kesengsaraan turun sepenuhnya. Api nirwana menyelimuti tubuh Lindong, membakar hingga sisik hijau muncul di kutilnya. Teknik naga langit hijau mulai menunjukkan kekuatannya, memperkuat tubuh Lindong sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, petir dari langit menghantam turun, namun semuanya ditelan oleh lubang hitam simbol leluhur pelahap dan diubah menjadi energi murni yang mengalir kembali ke dalam tubuh Lindong. Petir demi petir terus menghujani aula, sementara Lindong bertahan dengan gigi terkatup menahan rasa sakit yang mengubahnya menjadi kekuatan. Ying Xuanzi hanya mengamati dan memahami bahwa kesengsaraan adalah jalan yang harus dilalui sendiri oleh seorang praktisi.
Akhirnya awan badai pun menghilang dan sinar matahari menembus aula menyinari tubuh Lindong yang kini perlahan pulih. Lindong membuka mata memancarkan aura tajam lalu melompat keluar dari formasi dan memberi hormat pada Ying Xuanzi sebagai ungkapan terima kasih. Namun sebelum percakapan berlanjut, keduanya merasakan fluktuasi agung dari kejauhan. Dari arah aula kesunyian, aura kuno yang telah lama tersegel akhirnya bangkit. Tablet kesunyian agung telah terbuka. Menyadari hal itu, Ying Xuanji tersenyum pelan, memahami bahwa kebangkitan Sekte Dao mungkin benar-benar akan dimulai dari titik ini.